Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi bersama dengan saya, Ibu Nurmi, dalam muatan pelajaran matematika, debit, volume, dan waktu. Sebelum kita melanjutkan, silakan bagi yang belum subscribe, di-subscribe, dan jangan lupa di-like. Terima kasih. Debit air sungai Ciliwung naik hingga 190 cm. Meski debit air terus naik, statusnya masih dinyatakan siaga 4. Nah, kalian pasti sering menjumpai atau sering membaca artikel seperti tersebut. Nah, kira-kira apa sih debit itu? Debit adalah kecepatan atau kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Jadi, debit berhubungan dengan volume zat cair dan waktu. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang satuan debit. Kita lihat konversi satuan debit. Hubungan antara satuan volume. 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 mililiter atau 1 cc. Kita lihat di tangga satuan ukurannya. Ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Setiap turun satu tangga dikali dengan 10. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Kemudian ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik atau sama dengan liter, sentimeter kubik atau sama dengan cc, milimeter kubik. Setiap turun satu langkah dikali dengan 1000. Naik satu langkah dibagi dengan 1000. Nah, sekarang kita lihat contoh konversi satuan debit. 40 desimeter kubik per menit sama dengan titik-titik liter per detik. Jadi 40 desimeter kubik ini kita akan jadikan liter per detik. Nah, kita lihat di tangga satuan. 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Jadi 40 desimeter kubik sama dengan 40 liter. Kemudian kita lihat menitnya. Menit akan kita rubah menjadi detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 40 desimeter kubik per menit sama dengan 40 liter per 60 detik. Dari 1 menit menjadi detik. 40 desimeter kubik per menit sama dengan 4 liter per 6 detik. Kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Jadi 40 desimeter kubik per menit sama dengan 2 per 3 liter per detik. Kemudian 30 meter kubik per jam sama dengan liter per menit. Jadi kita akan mengkonversi dari meter kubik per jam menjadi liter per menit. Kita lihat 30 meter kubik kita mau jadikan liter. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik turun satu tangga. Jadi 30 kita kalikan dengan 1000. Kemudian dari jam kita akan konversi ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 30 meter kubik per jam sama dengan 30 kali 1000 desimeter kubik atau liter per 60 menit. 60 menit dapat dari konversi 1 jam sama dengan 60 menit.
30 meter kubik per jam sama dengan 30.000 liter per menit. 30 ribu liter per 60 menit. 30 meter kubik per jam sama dengan 500 liter per menit. Nah, kemudian kita masuk ke materi debit segitiga isi DW. Segitiga isi DW adalah suatu segitiga yang di dalamnya ada isi D dan W. Apa itu segitiga isi DW? Segitiga isi DW itu adalah satu segitiga yang isi ada D, ada W. Isi itu sama dengan V. V itu adalah volume. Volume itu adalah isinya. Kemudian ada D. D itu adalah debit. Kemudian ada W. W itu adalah waktu. Jadi segitiga isi DW adalah sebuah segitiga yang di dalamnya ada V, volume, ada D, debit, dan ada W, waktu. Kemudian kita akan mencari rumus volume, debit, dan waktu. Sekarang kita lihat, kalau mencari volume, yang huruf V-nya yang kita tutup, yang tertinggal adalah huruf D dan W. D dan W berada di bawah. Jadi volume sama dengan D kali W, atau debit dikali dengan waktu. Kalau mencari debit, huruf D-nya kita tutup, yang tertinggal adalah huruf W di sebelah atas dan huruf W di sebelah bawah. Jadi rumus debit sama dengan volume dibagi dengan W, atau V per W. Selanjutnya waktu. Rumus waktu, huruf W-nya kita tutup, yang tertinggal adalah V dan D. Jadi rumus mencari waktu, volume dibagi dengan debit. Untuk contoh soal 1, kita lihat di sini. Air mengalir dari keran dengan debit 5 liter per menit. Tentukan volume air yang keluar dari keran tersebut selama 10 menit. Jadi yang ditanyakan adalah volume. Rumus volume, V sama dengan D kali W, atau volume sama dengan debit kali waktu. Kemudian kita masukkan debitnya 5 liter per menit dikali dengan waktu. Waktunya 10 menit. 5 kali 10 sama dengan 50, jadi volumenya sama dengan 50 liter. Volume air yang keluar dari keran adalah 50 liter. Selanjutnya kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah galon dengan volume 20 liter dapat terisi penuh dalam waktu 4 menit. Berapa debit yang digunakan? Jadi yang ditanyakan adalah debit. Debit itu di segitiga isi DW terletak di sebelah kiri. Yang kita tutup D-nya, yang tertinggal adalah V dengan W. Jadi rumus debit, D sama dengan V per W, atau debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Kemudian kita masukkan angkanya atau nilainya. Volume sama dengan 20 liter per waktunya sama dengan 4 menit. Jadi 20 liter per 4 menit, atau 20 liter dibagi 4 menit. Jadi debit sama dengan 5 liter per menit. Jadi debit yang digunakan adalah 5 liter per menit. Kita lihat contoh selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Suatu tangki minyak berisi 3.600 liter. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengalirkan minyak tanah jika debit 30 liter per menit? Jadi yang ditanyakan di sini adalah waktu. Kita masukkan rumusnya. W sama dengan V per D, atau waktu sama dengan volume dibagi dengan debit. W sama dengan 3.600 liter per 30 liter per menit.
W sama dengan 120 menit. Karena yang ditanyakan di sini adalah jam, jadi kita harus mengkonversi dari menit ke jam. 120 menit per 60 menit sama dengan 2 jam. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mengalirkan minyak tanah tersebut adalah 2 jam. Nah, anak-anak, demikian tadi kegiatan pembelajaran kita pada kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Memakai masker apabila ingin keluar rumah, makan makanan yang bergizi, serta selalu menjaga jarak dan hindari kerumunan. Tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.